Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kedamaian serta kesehatan selalu menyertai Bapak dan Ibu semua di rumah. Pernahkah Bapak dan Ibu mendengar cerita mengerikan tentang seseorang yang awalnya hanya memiliki luka lecet kecil di jempol kaki karena sepatu baru, namun berakhir tragis di meja operasi dengan keputusan amputasi? Atau mungkin Bapak dan Ibu sendiri saat ini sedang merasakan ketakutan itu, menatap luka di kaki yang tidak kunjung kering. Sudah berbulan-bulan basah, bernanah, dan baunya kurang sedap. Sementara dokter sudah memberikan ultimatum yang membuat jantung berdegup kencang. Sungguh, kehilangan anggota tubuh adalah mimpi buruk bagi siapa saja. Terutama di masa tua kita. Kita ingin menimang cucu dengan berdiri tegak, kita ingin berjalan ke masjid tanpa tongkat. Kita ingin menikmati hari tua dengan tubuh yang utuh. Namun, seringkali diabetes dan asam urat menjadi dua musuh dalam selimut yang merenggut kebahagiaan itu perlahan-lahan. Selamat datang kembali di rumah kita bersama channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya, Dr. Irfan Ali, merasa sangat terhormat bisa kembali duduk di sini, menemani waktu santai Bapak dan Ibu. Hari ini, saya membawa kabar gembira. Saya membawa sebuah harapan baru yang sebenarnya adalah warisan nenek moyang kita yang sudah terbukti ribuan tahun. Namun sering kita lupakan karena kita terlalu silau dengan obat-obatan kimia yang mahal. Hari ini kita akan membahas sebuah kombinasi emas dan hitam yang jika disatukan, kekuatannya bisa mengalahkan peradangan paling bandel sekalipun. Sebelum kita masuk ke dapur untuk meracik ramuan ajaib ini, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu dulu. Bagaimana kadar gula darah hari ini? Bagaimana rasa nyeri di persendian hari ini? Saya ingin Bapak dan Ibu menuliskan di kolom komentar sebuah kalimat peneguhan diri. Silakan ketik, saya siap sehat, kaki saya kuat. Dan tolong sebutkan juga dari kota mana Bapak dan Ibu berasal. Melihat komentar Bapak dan Ibu yang tersebar dari seluruh penjuru Indonesia, selalu membuat hati saya hangat. Mengingatkan saya bahwa kita berjuang bersama-sama. Bapak dan Ibu, banyak sekali mitos yang beredar di masyarakat kita. Ada yang bilang, kalau sudah kena diabetes basah, lukanya tidak mungkin sembuh. Jalan satu-satunya hanya potong kaki supaya tidak menjalar. Ada juga yang bilang, kalau asam urat lagi kambuh, cukup dipijat saja nanti sembuh. Izinkan saya, Dr. Irfan Ali, meluruskan hal ini dengan tegas, namun penuh kasih sayang. Anggapan itu salah besar. Luka diabetes bisa sembuh, dan memijat sendi yang sedang bengkak karena asam urat justru bisa menghancurkan jaringan di dalamnya. Kita akan kupas tuntas solusinya hari ini. Mari kita belajar dari pengalaman nyata salah satu pasien saya, sebut saja namanya Bapak Hartono, usia 65 tahun. Pak Hartono adalah seorang pensiunan yang gemar berkebun. Suatu sore, saat sedang asyik mencangkul, kaki beliau tergores ranting kering. Lukanya kecil sekali, tidak lebih besar dari biji beras. Karena beliau menderita diabetes yang tidak terkontrol dan rasa baal atau mati rasa di kakinya sudah parah, beliau tidak merasakan sakit apa-apa, lukanya dicuci sekadarnya. Lalu dibiarkan tertutup kaos kaki kotor. 3 hari kemudian, Pak Hartono mulai demam tinggi. Saat kaos kakinya dibuka, istri beliau menjerit kaget. Kaki Pak Hartono sudah bengkak 2 kali lipat. Warnanya merah kehitaman dan mengeluarkan nanah berbau busuk. Saat dibawa ke rumah sakit, jaringan di sekitar luka sudah mati atau nekrosis. Vonis dokter saat itu sangat berat. Harus segera diamputasi di bawah lutut untuk menyelamatkan nyawa karena infeksi sudah menyebar ke darah. Pak Hartono dan keluarga menangis. Mereka belum siap menerima kenyataan itu. Dalam keputusasaan, mereka mencari opini kedua dan bertemu saya. Saat itu saya melihat masih ada sedikit harapan. Karena denyut nadi di punggung kaki beliau masih teraba meski lemah. Kami melakukan perawatan luka yang intensif, memperbaiki pola makan secara ketat. Dan yang paling penting, saya meresepkan tambahan terapi herbal pendamping yang rutin diminum pagi dan malam. Herbal itu adalah kombinasi biang kunyit dan lada hitam. Perlahan tapi pasti, dalam waktu 3 bulan, jaringan hitam itu mulai lepas. Daging merah muda yang sehat mulai tumbuh menutup lubang luka, dan bengkaknya sirna. Pak Hartono
tidak jadi kehilangan kakinya. Beliau sekarang sudah bisa berjalan lagi menemani cucunya bermain bola. Kisah Pak Hartono ini mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah meremehkan kekuatan penyembuhan tubuh sendiri jika dibantu dengan nutrisi yang tepat. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya, apa hubungannya kunyit dan lada hitam dengan luka diabetes dan asam urat? Mari saya jelaskan secara ilmiah, namun dengan bahasa yang mudah dimengerti. Seperti kita sedang mengobrol di teras rumah. Bayangkan tubuh Bapak dan Ibu adalah sebuah rumah dengan sistem pipa air yang rumit. Itulah pembuluh darah. Pada penderita diabetes, darahnya itu kental, seperti sirup karena penuh dengan gula. Darah yang kental ini sulit mengalir sampai ke ujung-ujung pipa yang kecil, yaitu di jari kaki dan tangan. Akibatnya, sel-sel di kaki kelaparan, tidak dapat oksigen, dan tidak dapat nutrisi. Ketika ada luka, pasukan penyembuh tidak bisa sampai ke lokasi karena jalannya macet total oleh gula. Inilah kenapa luka tidak kering-kering, malah membusuk karena bakteri berpesta pora memakan gula di sana. Sementara untuk asam urat, bayangkan di dalam engsel pintu atau sendi Bapak Ibu, ada pecahan beling atau kaca tajam yang menumpuk. Pecahan kaca ini adalah kristal asam urat yang terbentuk karena ginjal tidak mampu membuang sisa purin dari makanan. Setiap kali Bapak Ibu menekuk lutut atau menggerakkan jempol kaki, pecahan kaca ini menusuk daging di sekitarnya. Itulah sebabnya sakitnya minta ampun, merah, dan panas membara. Itu adalah tanda peradangan hebat. Disinilah peran sang pahlawan kita, yaitu kunyit atau curcuma longa. Di dalam kunyit, ada zat aktif bernama kurkumin. Zat ini adalah pemadam kebakaran alami yang paling kuat di muka bumi. Tugas kurkumin adalah mematikan api peradangan, baik di luka diabetes maupun di sendi yang bengkak karena asam urat. Kurkumin juga bekerja memperbaiki lapisan pembuluh darah yang rusak, sehingga jalan yang tadinya macet bisa lancar kembali. Namun, ada satu masalah besar. Kurkumin ini ibarat tamu agung yang pemalu. Dia sangat sulit masuk ke dalam tubuh kita. Jika Bapak dan Ibu hanya minum air kunyit biasa, sebagian besar kurkuminnya hanya numpang lewat di usus, lalu keluar lagi lewat buang air besar. Penyerapan kurkumin oleh tubuh sangat rendah. Disinilah kita butuh kunci pembukanya, yaitu lada hitam. Lada hitam mengandung zat bernama piporin. Bapak dan Ibu harus tahu fakta menakjubkan ini. Piporin dalam lada hitam mampu meningkatkan penyerapan kurkumin ke dalam darah hingga 2000%. Bayangkan, 2000%. Lada hitam bertugas menahan hati dan usus agar tidak membuang kurkumin, sehingga kurkumin bisa beredar dalam darah, sampai ke kaki yang luka, dan sampai ke sendi yang sakit. Jadi, kunyit tanpa lada hitam itu ibarat pistol tanpa peluru, kurang efektif. Keduanya adalah pasangan sejati yang tidak boleh dipisahkan. Sekarang, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan cek mandiri sederhana. Kita deteksi dini sebelum terlambat. Silakan Bapak dan Ibu mencari posisi duduk yang nyaman. Kalau bisa, luruskan kaki. Langkah pertama, mari kita cek sensitivitas saraf kaki. Silakan Bapak dan Ibu raba ujung jempol kaki kanan dan kiri menggunakan jari tangan. Apakah Bapak dan Ibu bisa merasakan sentuhan halus jari tangan Bapak Ibu sendiri? Atau rasanya tebal seperti memakai sarung tangan? Jika rasanya tebal atau baal, itu tanda bahaya neuropati. Saraf Bapak Ibu mulai mati. Sehingga jika nanti tertusuk paku, Bapak Ibu tidak akan sadar. Ini awal mula bencana luka diabetes. Langkah kedua, perhatikan warna kulit kaki bagian bawah, dari lutut sampai telapak kaki. Apakah ada perubahan warna menjadi lebih gelap, kehitaman, atau membiru? Atau apakah bulu-bulu halus di kaki sudah rontok semua, dan kulit terlihat mengkilap licin? Jika iya, itu tandanya aliran darah ke sana sudah sangat buruk. Nutrisi tidak sampai, kulit menjadi tipis dan rapuh. Mudah sekali terluka. Langkah ketiga, khusus untuk asam urat. Coba tekan sedikit pangkal jempol kaki, atau area mata kaki. Apakah terasa hangat atau panas dibandingkan bagian tubuh lain? Apakah ada benjolan keras, seperti batu di bawah kulit? Jika disentuh sedikit saja sakitnya luar biasa, itu tandanya
kristal asam urat sedang menumpuk dan meradang aktif. Jangan dipijat keras-keras, itu akan membuat kristalnya makin menyebar dan melukai jaringan. Jika Bapak dan Ibu menemukan tanda-tanda tadi, jangan panik, tapi juga jangan diam saja. Mulai hari ini, mari kita buat komitmen untuk merawatnya. Salah satu caranya adalah dengan rutin mengonsumsi resep ramuan emas yang akan saya bagikan berikut ini. Siapkan catatan Bapak dan Ibu, atau simak baik-baik karena detail cara membuatnya sangat menentukan khasiatnya. Kita tidak boleh sembarangan merebus agar zat aktifnya tidak rusak. Bahan utama yang kita butuhkan adalah biang kunyit. Ingat ya Bapak Ibu, cari yang biang atau induk kunyit yang ukurannya besar, gemuk, dan warnanya oranye pekat sampai kemerahan. Jangan pakai kunyit jari yang kecil-kecil muda, karena kandungan kurkuminnya di biang jauh lebih tinggi. Siapkan sekitar 2 ruas jempol dewasa biang kunyit. Bahan kedua adalah lada hitam butiran. Jangan pakai lada bubuk sachet yang sudah campuran tepung, kita butuh lada hitam murni. Siapkan sebanyak 5-7 butir saja. Bahan ketiga, ini opsional tapi sangat bagus, yaitu 1 sendok teh minyak kelapa murni VCO atau minyak zaitun. Mengapa pakai minyak? Karena kurkumin itu larut dalam lemak, bukan larut dalam air. Adanya minyak akan membantu tubuh menyerap sari kunyit dengan lebih sempurna. Cara membuatnya, dengarkan langkah demi langkahnya. Pertama, cuci bersih biang kunyit di bawah air mengalir. Sikat selanya agar tanahnya hilang. Bapak dan Ibu tidak perlu mengupas kulitnya sampai bersih total. Cukup kerik tipis saja. Karena di bawah kulit itulah tersimpan banyak minyak atsiri yang bermanfaat. Kedua, jangan dipotong-potong, tapi parutlah kunyit tersebut. Memarut akan memecah dinding sel kunyit lebih baik daripada memotong, sehingga sarinya keluar maksimal. Ketiga, rebus 3 gelas air gelas belimbing dalam panci stainless steel atau tanah liat. Jangan pakai panci aluminium, karena bisa bereaksi dengan asam kunyit. Keempat, masukkan parutan kunyit tadi saat air baru mulai hangat. Jangan tunggu mendidih. Masak dengan api yang sangat kecil. Kelima, tumbuk kasar lada hitamnya. Ingat, tumbuk sesaat sebelum dimasukkan. Jangan ditumbuk lalu didiamkan lama, karena zat piporinnya mudah menguap. Masukkan lada hitam tumbuk itu ke dalam rebusan kunyit. Rebus terus dengan api kecil, sampai air menyusut dari 3 gelas menjadi 1 gelas. Proses ini kira-kira memakan waktu 15 menit. Setelah air tinggal 1 gelas, matikan api. Saring airnya ke dalam gelas, ampasnya boleh dibuang atau dijadikan pupuk tanaman. Terakhir, saat airnya sudah hangat kuku bukan panas mendidih, masukkan 1 sendok teh minyak kelapa murni atau zaitun, aduk rata. Boleh tambahkan sedikit madu murni atau gula aren jika ingin rasa manis. Tapi bagi penderita diabetes yang gulanya sedang tinggi, lebih baik tawar saja atau gunakan sedikit stevia. Rasanya akan sedikit pedas hangat, getir khas kunyit, dan aromanya sangat harum. Kapan waktu terbaik meminumnya? Minumlah 1 kali sehari di pagi hari sebelum sarapan, atau malam hari 1 jam sebelum tidur. Bagi yang punya sakit mah, sebaiknya minum setelah makan. Rutinkan selama 2 minggu berturut-turut, lalu istirahat 2 hari, kemudian lanjut lagi. Nah dokter, ada banyak pertanyaan yang sering mampir ke meja praktik saya terkait ramuan ini. Mari kita bahas satu persatu dalam sesi tanya-jawab ini. Pertanyaan pertama dokter, saya punya sakit mah kronis dan GERD, apakah aman minum kunyit dan lada hitam? Bukannya lada itu pedas? Jawaban saya, Bapak dan Ibu, kunyit justru adalah obat alami terbaik untuk menambal luka lambung. Zat kurkuminnya melapisi dinding lambung. Namun, lada hitam memang bisa sedikit mengiritasi bagi yang lambungnya sangat sensitif. Solusinya, kurangi jumlah ladanya menjadi 3 butir saja, dan wajib diminum setelah makan nasi. Jangan saat perut kosong melompong. Pertanyaan kedua, dokter, saya sudah suntik insulin dan minum obat metformin, apakah ramuan ini boleh digabung? Nanti, gula saya drop? Jawaban saya, justru kunyit ini bekerja sinergis
atau saling membantu dengan obat dokter. Kunyit membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Tapi ingat, jangan minum berbarengan di satu waktu. Beri jeda, minimal 2 jam. Misal, obat dokter diminum jam 7 pagi, jam 9 pagi, baru minum ramuan kunyit. Dan tetap cek gula darah rutin. Jika gula darah jadi sangat bagus dan stabil rendah, konsultasikan ke dokter Bapak Ibu untuk menurunkan dosis obat kimianya. Jangan hentikan obat dokter sepihak tanpa pantauan. Pertanyaan ketiga, dokter, bolehkah saya pakai kunyit bubuk instan yang ada di warung? Jawaban saya, Bapak dan Ibu, saya sangat menyarankan gunakanlah kunyit segar. Kunyit bubuk instan seringkali sudah dicampur tepung, gula, pengawet, dan proses pengeringannya sering menggunakan suhu tinggi yang merusak zat kurkuminnya. Kita mau cari obat, jadi berusahalah sedikit ke pasar, cari yang segar. Alam sudah menyediakan yang terbaik dalam bentuk aslinya. Bapak dan Ibu Sobat Sehat, yang saya muliakan, kita sudah sampai di penghujung video, namun perjalanan kesembuhan Bapak dan Ibu baru saja dimulai. Pesan saya, luka diabetes dan nyeri asam urat bukan akhir dari segalanya. Tubuh kita ini dirancang oleh Tuhan dengan kemampuan memperbaiki diri yang luar biasa. Asalkan kita memberinya batu bata dan semen yang tepat untuk membangun kembali bagian yang rusak. Kunyit dan lada hitam adalah hadiah dari alam yang murah meriah, tapi khasiatnya tidak murahan. Jangan remehkan bumbu dapur ini. 1 gelas ramuan ini mungkin bisa menyelamatkan kaki Bapak Ibu dari ancaman amputasi. 1 gelas ramuan ini mungkin bisa membuat Bapak Ibu kembali berjalan gagah tanpa meringis kesakitan. Saya mohon, jangan simpan informasi berharga ini untuk diri sendiri. Di luar sana, mungkin ada saudara, tetangga, atau teman Bapak Ibu yang sedang menangis diam-diam karena kakinya mau diamputasi. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, grup pengajian. Jadikan jempol Bapak Ibu perantara kesembuhan bagi orang lain. Itu adalah sedekah ilmu yang pahalanya tidak akan putus. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan doa tulus. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyembuh, angkatlah penyakit dari tubuh Bapak dan Ibu yang sedang menonton video ini. Keringkanlah luka mereka, kuatkanlah tulang dan sendi mereka, berikanlah kesempatan kepada mereka untuk menikmati masa tua dengan sujud yang sempurna dan langkah yang ringan. Amin, ya Robbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Saya Dr. Irfan Ali. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.